Malam itu, di penghujung Oktober, yang dibalut kelembapan dan aroma tanah basah, Arjuna melesat menyusuri jalan buntu kasih. Sepotong pita aspal yang terentang sunyi di antara rimba karet tua. Lampu depan sedan tuanya membelah kegelapan yang pekat, menciptakan lorong cahaya artifisial yang terasa semakin menyempit, diiringi deru mesin yang batuk-batuk. Seolah-olah mobil itu sendiri merasakan kengerian laten yang menggantung di udara. Setiap tikungan terasa menjanjikan, bukan lagi kebebasan, melainkan sebuah pertarungan psikologis melawan sunyi yang mengancam menelan. Arjuna bukanlah pengejar petualangan. Ia adalah seorang pelarian, dan bukan hanya dari ancaman manusiawi di kota yang baru ia tinggalkan, melainkan juga dari bayangan gelap keputusasaan yang telah lama bersemayam di relung jiwanya. Sebuah utang moral yang tak terbayar, yang kini terasa memberinya tumpangan bukan di kursi penumpang, melainkan di belakang kemudi menjauh dari kebenaran yang tak berani ia hadapi. Ia percaya, jika ia terus bergerak, takdir buruk itu akan berhenti mengejarnya. Sebuah kepercayaan bodoh yang dipeluk erat oleh setiap jiwa yang terperangkap dalam spiral penyesalan tak berujung. Ia menekan pedal gas lebih dalam, memaksa mesin tua itu meronta, berharap kecepatan fisik dapat mengalahkan kecepatan batin yang menghantui. Namun setiap denyutan jantungnya adalah hitungan mundur yang mengingatkan bahwa utang tidak pernah dibayar dengan lari, melainkan dengan berdiri tegak di bawah hujan pertanggungjawaban. Kecepatan yang dipertahankan. Arjuna mulai berbalik menjadi siksaan. Pandangannya kabur. Dan pepohonan karet yang kurus dan tinggi di kedua sisi jalan mulai terlihat seperti jeruji penjara yang bergerak, memenjarakannya dalam terowongan waktu yang dipenuhi kebisuan yang tidak wajar. Jalan itu, jalan buntu kasih, terasa seperti gurauan keji yang dimainkan alam semesta terhadapnya. Tak ada tanda-tanda permukiman, tak ada satupun suara jangkrik atau binatang malam yang seharusnya mengisi hutan, hanya deru mesinnya dan embusan napasnya sendiri yang terdengar berlebihan. Seolah-olah seluruh dunia telah menahan napas hanya untuk mendengarkan pelariannya yang sia-sia. Kemudian ia menciumnya, bukan hanya bau tanah basah, tetapi aroma manis yang menusuk seperti melati yang dikeringkan, dicampur dengan sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang mengingatkannya pada malam di mana ia membuat keputusan terburuk dalam hidupnya, malam di mana ia memilih kebohongan demi keselamatan diri. Paranoianya memuncak ketika ia melihat sekilas di kaca spion tengah bukan mobil pengejar, melainkan refleksi matanya sendiri yang membelalak penuh horor, disoroti oleh kilatan lampu jalan yang memudar. Seolah-olah orang yang mengejarnya telah lama duduk di kursi belakang, menyeringai dalam kegelapan. Tepat ketika ketegangan psikologisnya mencapai titik kritis, realitas fisik ikut runtuh dengan ledakan kecil yang terdengar seperti desahan terakhir. Mesin mobil tuanya tersentak, batuk keras, dan kemudian sunyi. Seketika, lampu depan mati, meninggalkan Arjuna terlempar ke dalam kegelapan total yang menyelimuti, tebal, dan menekan. Seolah-olah ia baru saja jatuh ke dalam sumur tertutup. Ia mencoba menyalakan kontak berkali-kali, tetapi yang ia dapatkan hanyalah bunyi klik mekanis yang mengejek dan bau minyak yang terbakar. Ia terdampar sendirian di tengah jalan buntu kasih yang kini banner-banner memenuhi namanya. Jalanan itu bukan hanya tidak memiliki ujung,
tetapi juga tidak memiliki awal, hanya bentangan gelap yang mematikan. Arjuna terpaksa keluar. Kakinya terasa berat dan kaku, dan ketika ia berdiri di aspal lembab, sensasi dingin yang merayap bukan berasal dari suhu malam, melainkan dari kesadaran bahwa kecepatan tidak pernah bisa menipu takdir, dan bahwa ia telah berlari begitu jauh hanya untuk ditangkap di titik henti yang telah ditentukan. Menggunakan senter ponselnya yang minim daya, Arjuna mulai menyusuri pinggiran hutan karet. Bukan untuk mencari bantuan, tetapi karena dorongan naluriah untuk memahami mengapa mobilnya mogok di tempat yang persis terasa seperti hantu dari ingatannya. Di bawah lindungan pohon yang paling besar dan berlumut, ia menemukan kejanggalan yang membuat darahnya surut. Sebuah altar kecil yang terbuat dari susunan batu kali. Di atasnya terdapat sebungkus dupa yang telah habis terbakar, dan yang paling mengerikan, sebuah bingkai foto berukuran saku yang telah usang. Foto itu menunjukkan seorang wanita muda dengan senyum samar yang ia kenal sangat baik wajah tunangannya, Riana, yang ia tinggalkan 8 bulan lalu setelah ia terlibat dalam skandal keuangan yang membuatnya harus memilih antara kehormatan atau kebebasan. Di pojok bingkai terukir kasar inisial R dan A, dikelilingi oleh simbol hati yang kini terasa seperti luka terbuka. Utang moral itu, yang selama ini hanya berupa konsep abstrak yang ia coba larikan, kini termanifestasi secara brutal, menjadi titik koordinat fisik yang tak terhindarkan. Ketakutan Arjuna beralih dari paranoia menjadi teror murni. Bukan karena ada pembunuh di semak-semak, tetapi karena ia menyadari bahwa alam semesta telah menjadi kurator penyesalannya. Ia mulai berlari mundur menyusuri jalan. Senter ponselnya bergoyang tak karuan, menangkap bayangan aneh di antara deretan pohon karet. Dalam keadaan panik yang memuncak, ia melihat sebuah sosok siluet yang terlalu tinggi dan kurus yang berdiri di tengah jalan, tempat mobilnya mogok. Sosok itu tidak bergerak, hanya menunggu. Arjuna tersandung pada akar pohon. Lututnya menghantam tanah keras. Ketika ia mendongak, ia tidak melihat hantu Riana, tetapi ia melihat pantulan matanya sendiri di permukaan jalan yang basah. Dan ia akhirnya mengerti. Sosok di depannya hanyalah personifikasi dari kesalahannya, manifestasi dari janji yang ia langgar, dan kehidupan yang ia hancurkan. Kecepatan lari fisiknya telah membawanya ke sebuah pertarungan yang tidak bisa dimenangkan. Sebuah duel dengan dirinya yang sejati, di mana satu-satunya peluru adalah kebenaran yang selama ini ia hindari. Saat fajar menyingsing, membawa cahaya pucat yang perlahan mengusir kegelapan, Arjuna masih terbaring di aspal, menggigil bukan karena dingin, tetapi karena kelelahan jiwa. Mobil tuanya tetap diam di kejauhan. Sosok yang ia lihat telah menghilang, melebur kembali menjadi bayangan pohon yang tidak berbahaya. Ketika ia memaksa dirinya untuk berdiri, ia tidak lagi merasa terdesak untuk lari, melainkan sebuah penerimaan yang tenang dan dingin. Ia berjalan kembali ke mobil, mengambil foto Riana dari altar, dan menggenggamnya erat. Pelajaran pahit yang ia dapatkan malam itu di jalan buntu kasih adalah bahwa lari hanyalah ilusi gerakan. Jika kita membawa beban moral, setiap jalan, seberapapun jauhnya terentang, akan selalu berujung pada diri kita sendiri. Takdir buruk yang ia coba hindari bukanlah hukuman dari luar, melainkan refleksi dari keruntuhan internalnya. Arjuna, yang kini telah memilih
untuk berhenti bergerak. Akhirnya menemukan kebebasan yang sejati. Namun kebebasan itu datang dalam bentuk yang paling menakutkan. Kebebasan untuk menyerah dan menghadapi konsekuensi yang selama ini ia tunda. Mengetahui bahwa damai hanya bisa ditemukan di tempat kita berhenti dan mengakui utang yang sesungguhnya.